Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pemeriksa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan Islam ini secara kafah. Tentu kita harus berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Sama-sama kita ketahui, kita pahami bahwa Allah memberikan kepada kita akal, gunanya adalah untuk berfikir. Sehingga apabila akal itu kita syukuri dengan baik, maka insya Allah kita akan tetap menjadi makhluknya yang terbaik, sebagaimana penciptaan kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun apabila akal itu tidak bisa kita syukuri dengan baik, maka kita akan menjadi thumma radadnahu asfala safilin. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, tafakkarus sa'ah khairum min ibadatis sanah. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Nah, tentu berfikir itu adalah akal. Bagaimana akal kita ini menjadikan kita orang-orang yang terbaik, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik berfikir satu saat itu daripada beribadah 1 tahun. Pikiran-pikiran mana, memikirkan apa yang membuat pemikiran-pemikiran kita itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Kita boleh saja memikirkan dunia, silakan pikirkan pekerjaan, silakan pikirkan persoalan makan, minum, sandang, pangan dan papan, silakan. Tapi itu apabila tidak dibungkus dengan 4 hal pemikiran, maka pemikiran-pemikiran itu akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila pemikiran itu kita bungkus dengan 4 hal pemikiran, maka kita akan tetap menjadi insaniyatul insan, layaknya sebagai seorang manusia, makhluk Allah yang termulia di muka bumi ini. Yang pertama, mari kita selalu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kita pikirkan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kapasitas akal kita itu hanya mampu memikirkan makhluk, tidak akan sanggup memikirkan Khaliq. Nah, jangan kita balik. Kita tidak memikirkan yang namanya ciptaan Allah, malahan kita memikirkan Allah. Saat kita memikirkan zatnya Allah, tapi kita tidak memikirkan ciptaannya, maka ini akan membawa kesesatan dalam kehidupan kita. Maka dalam surat Ali Imran ayat 191, 192, 193 Allah katakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
Allah sudah menciptakan langit dan bumi serta mempergantikan antara siang dan malam, itu adalah akan jadi pemikiran bagi orang-orang yang punya hati. Coba lihat ayat selanjutnya. Allah bukan mengatakan alladzina tafakkaru, bukan, tapi alladzina yazkuruna Allah. Bukan alladzi yatafakkarullah. Kenapa? Allah itu tidak bisa kita pikirkan, tapi kita ingat. Kapan kita akan ingat dengan kebesaran Allah dan kita akan ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saat kita memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahirlah alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka insyaallah kita akan berkesimpulan apa saja yang dihadirkan oleh Allah, apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, yang sudah menciptakan sesuatu di muka bumi Allah ini tidak ada yang sia-sia. Nah, ini yang pertama. Bagaimana kita selalu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya, ciptaan-ciptaannya, kejadian-kejadian yang dihadirkannya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus berusaha bagaimana memikirkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, sejauh mana kita sudah mampu mensyukurinya. Jangan kita sampai sibuk memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sehingga kita lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syukur itu bedanya sangat tipis sekali dengan kufur. Saat kita tidak bersyukur, kita pasti kufur. Sehingga kata Allah, orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Berarti yang kufur itu sangat banyak. Kemudian yang harus kita pahami lagi adalah, menurut para ulama, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nikmatnya dari diri seseorang, dari suatu negeri, maka jarang nikmat itu akan kembali. Contoh, kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah, lalu tiba-tiba kita sakit. Nah, mungkin kita kembali sembuh, tapi kesembuhan kita itu tidak akan seperti semula lagi. Kita diberikan oleh Allah misalnya rumah, lalu rumah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba, terbakar. Walaupun kita dapat penggantinya, dia tidak lagi seperti rumah yang pertama. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua. Saat dia hidup kita sia-siakan, namun dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap bahwa akan ada penggantinya sampai hari kiamat. Begitu juga dalam rumah tangga. Mungkin kita sudah ada jodoh, lalu terjadi perceraian, mungkin dapat gantinya. Jangan kita bayangkan bahwa, jangan kita berharap pengganti itu akan sama dengan yang pertama. Nikmat yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apabila sudah dicabut, maka jarang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Luqman ayat 20, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sudah sempurnakan nikmat itu kepada kita secara lahir dan secara batin. Nikmat lahir itulah kesenangan dunia ini, material ini. Nah, supaya manusia ini tidak bersusah-susah untuk mendapatkan nikmat lahir ini, di awal ayat surat Luqman ayat 20 itu Allah katakan, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sudah menundukkan buat kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya itu adalah untuk kepentingan kalian manusia.
Manusia bisa terbang tinggi ke atas angkasa, bahkan sampai ke bulan. Manusia bisa menyelam dalam ke dasar lautan. Manusia ini gali dan kuras hasil kekayaan bumi ini yang luar biasa nilainya. Timah, batu bara, emas, perak, dan yang lain-lain. Bahkan hasil laut berupa ikan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang lain-lain itu adalah untuk manusia. Tapi itu tidak akan membawa arti apa-apa kalau kita tidak mempertahankan nikmat yang kedua. Itulah nikmat batin. Apa itu nikmat batin? Itulah nikmat iman dan Islam. Untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam ini ada orang yang bersusah payah. Mereka tidak dapatkan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-111, Allah katakan, "Walau annana nazzalna 'alaihimul malaikah." Walaupun kami akan turunkan para malaikat ke muka bumi ini, wa kallahumul mauta, atau berkata orang-orang yang sudah mati, atau Allah katakan wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula, atau kami tumpukan di hadapan mereka segala nikmat yang mereka minta, makanu liyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, semoga pikiran yang dua ini akan mampu membawa kita menjadi orang-orang yang senantiasa insaniyatul insan, layaknya sebagai seorang manusia, dan menjadi tetap makhluk Allah yang terbaik sebagaimana penciptaan awal kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian kajian sederhana kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.